Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Siti Malihatun Badriah. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya akan membahas kembali mengenai hukum perjanjian. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai jenis-jenis perjanjian dan bentuk-bentuk perjanjian. Kali ini kita akan membahas mengenai berlakunya perjanjian. Perjanjian itu menimbulkan hak yang sifatnya relatif. Artinya hanya bisa digugat pada orang tertentu, yaitu yang membuat perjanjian tersebut. Ini sangat berbeda dengan hukum benda. Benda ini sifatnya mutlak, hak kebendaan sifatnya mutlak. Hak kebendaan sifatnya mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Nah, ini sangat beda dengan sifat relatif, hanya bisa dipertahankan terhadap seseorang tertentu yang membuat perjanjian tersebut. Jadi hanya bisa digugat pada orang yang membuat perjanjian tersebut. Nah, hukum perjanjian itu berlakunya bagaimana? Pada prinsipnya perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Pasal 13-15 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri. Artinya bahwa perjanjian itu hanya berlaku untuk orang, para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Nah, jadi hanya bisa menjanjikan untuk dirinya sendiri. Jadi perjanjian ini berlaku pada para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kemudian pasal 1340 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di situ dikatakan bahwa perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Jadi sangat tegas bahwa pada prinsipnya perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Ingat asas fakta sunt servanda. Pasal 1338 KUH Perdata, di situ dikatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana undang-undang. Berlaku bagi para pihak sebagaimana undang-undang. Jadi di sini, kalau perjanjian sudah dibuat secara sah, sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka di sini berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Ini artinya para pihak terikat pada perjanjian tersebut. Lalu apakah boleh perjanjian itu boleh dijanjikan? Apakah boleh dijanjikan perjanjian itu untuk pihak ketiga, untuk pihak lain? Nah, ini bisa saja terjadi. Berlakunya perjanjian bagi pihak lain. Yang pertama, bagi pihak ketiga. Kita bisa melihat pada pasal 13-17 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di situ dikatakan bahwa lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga. Apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau pemberian yang dilakukannya kepada seseorang lain memuat suatu janji yang seperti itu. Jadi di situ bahwa seseorang itu bisa memperjanjikan bahwa perjanjian ini berlaku untuk pihak lain, pihak ketiga. Siapa yang telah menjanjikan sesuatu seperti itu tidak boleh menarik kembali. Jadi orang yang menjanjikan bahwa perjanjian ini berlaku untuk pihak ketiga, ini tidak bisa menarik kembali apabila pihak ketiga tersebut sudah menyatakan hendak mempergunakannya. Jadi kalau ada seseorang membuat janji untuk pihak ketiga, dan di sini kalau pihak ketiga sudah menerimanya untuk atas perjanjian tersebut, maka orang yang membuat perjanjian tersebut tidak boleh menarik kembali. Nah, berlakunya perjanjian bagi pihak lain. Nah, ini bisa kita lihat pasal 1340 ayat 2 KUH Perdata, suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga. Tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam hal yang diatur dalam pasal 13-17. Ketentuan tersebut tidak boleh diartikan secara letterlek karena maksud pasal 1340 ayat 2, perjanjian antara para pihak pada umumnya tidak membawa hak dan kewajiban bagi pihak ketiga.
Ini sebenarnya menegaskan bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut, tidak berlaku bagi pihak lain. Untuk berlakunya bagi pihak ketiga oleh para pihak, maka dinyatakan dalam perjanjian tersebut bahwa nantinya pihak ketiga akan mendapatkan hak dari suatu prestasi tersebut. Jadi di sini kalau ingin memperjanjikan untuk pihak ketiga, maka harus disebutkan secara jelas bahwa perjanjian tersebut berlaku untuk pihak lain. Nah, jadi kalau tidak disebutkan semacam itu, maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya memungkinkan bahwa perjanjian itu berlaku kepada pihak lain hanya dalam dua hal. Yang pertama adalah apabila seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, di sini misalnya A akan memberikan hak milik kepada seseorang. Nah, kemudian yang kedua adalah jika seseorang membuat janji untuk kepentingan diri sendiri. Misalnya A berjanji kepada B agar B yang akan menerima kendaraan bermotor apabila C mengembalikan, karena A akan melakukan perjalanan, jadi akan pergi. Nah, sehingga dia tidak ada di rumah. Oleh karena itu dia berjanji supaya B yang akan menerima kendaraan bermotor tersebut apabila C mengembalikan sepeda motor kepada A. Nah, kemudian selanjutnya, teori untuk menentukan timbulnya hak pada pihak ketiga ini adalah ada 3 macam teori. Teori penawaran, teori pernyataan yang menentukan sesuatu hak, dan yang ketiga adalah teori pernyataan untuk memperoleh hak. Teori penawaran, janji bagi pihak ketiga dianggap sebagai penawaran seseorang yang menjanjikan sesuatu untuk kepentingan pihak ketiga. Nah, ini jadi ada seseorang berjanji untuk kepentingan pihak ketiga. Jadi selama pihak ketiga belum menyatakan menerima tawaran tersebut, maka masih dapat ditarik kembali. Namun jika tawaran tersebut telah diterima oleh pihak ketiga, maka di sini pihak yang menjanjikan untuk kepentingan pihak ketiga tersebut, dia tidak bisa menarik kembali. Kemudian yang kedua, teori pernyataan yang menentukan sesuatu hak. Hak pihak ketiga terjadi pada saat dibuatnya perjanjian antara pihak yang memperjanjikan atau menjanjikan sesuatu untuk kepentingan pihak ketiga tersebut. Janji masih dapat dicabut sebelum ada penerimaan dari pihak ketiga. Kemudian yang ketiga, teori pernyataan untuk memperoleh hak. Nah, di sini hak pihak ketiga baru terjadi setelah pihak ketiga menyatakan kehendaknya untuk menerima janji tersebut. Jadi, sebelum adanya pernyataan kehendak dari pihak ketiga yang akan memperoleh manfaat tadi, maka perjanjian tersebut belum berlaku bagi pihak ketiga. Berlakunya perjanjian bagi ahli waris dan mereka yang memperoleh hak. Nah, kita bisa melihat dalam pasal 1318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagi ahli waris, dengan alas hak umum dan sifatnya adalah kuantitatif. Artinya segala sesuatu, segala ketentuan dan kewajiban, segala sesuatu ketentuan dan perjanjian dan akibatnya akan diberlakukan untuk jatuh pada ahli waris. Jadi di sini secara kuantitatif seluruh ketentuan-ketentuan perjanjian akan berlaku bagi ahli waris. Jadi hak dan kewajiban dalam perjanjian itu akan berlaku bagi ahli waris. Nah, kemudian bagi mereka yang memperoleh hak, nah ini dengan alas hak kualitatif atau alas hak khusus. Artinya ketentuan perjanjian hanya berlaku atau jatuh pada mereka yang memperoleh atau mendapatkan hak ini hanya hak-hak yang ada dalam perjanjian tersebut. Dengan kata lain, kualitas tertentu atau khusus hak-haknya saja. Jadi bedanya tadi kalau untuk ahli waris bersifat kuantitatif, jadi seluruh hak dan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian tersebut berlaku bagi ahli waris. Ini berbeda dengan bagi mereka yang memperoleh hak. Nah, perjanjian yang berlaku bagi mereka yang memperoleh hak ini alas hak secara kualitatif.
Jadi alas hak khusus. Jadi hanya khusus untuk hak-hak saja, bukan kewajiban-kewajiban. Contohnya, A dan B bertetangga mengadakan perjanjian bahwa tidak akan membangun sesuatu yang menimbulkan menghalangi pemandangan dalam rumahnya masing-masing. Ini A dan B. Kemudian ternyata B ini menjual rumahnya kepada X. Nah, di sini X adalah seseorang yang memperoleh hak bahwa dia bisa meminta supaya si A ini tidak membangun sesuatu sesuai tadi memperoleh hak, maka dia boleh melarang bahwa A itu akan membangun sesuatu di rumahnya yang menghalangi pemandangan pada rumahnya B. Nah, ini perjanjian yang berlaku bagi pihak lain yang memperoleh hak. Nah, itulah tadi mengenai berlakunya perjanjian. Jadi prinsipnya perjanjian itu berlaku bagi para pihak sebagaimana berlakunya undang-undang. Jadi mengikat kedua belah pihak. Jadi prinsipnya hanya mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian, kecuali diperjanjikan bahwa itu berlaku untuk pihak ketiga, dan ini harus dinyatakan di dalam perjanjian tersebut. Nah, itu tadi bahwa berlakunya perjanjian sebagaimana yang sudah saya kemukakan tadi, dan sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, para pemirsa semuanya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa subscribe apabila yang belum subscribe, dan bunyikan juga loncengnya supaya selalu mendapatkan update video-video terbaru saya. Dan jangan lupa pula like, komen, dan share kepada banyak orang supaya video-video ini bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.